kita bersuka cita. Ya sebentar lagi mau Valentine gitu ya. Ada yang sudah mempersiapkan diri gitu ya. Mungkin ada yang sudah menyiapkan kado gitu ya. Atau another present buat orang-orang terkasih gitu. Kita mau semakin jatuh cinta lagi sama Tuhan kita, Allah kita yang lebih dulu mengasihi setiap kita. Kita mau bersatu hati dalam ibadah ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami kasihi, yang mengajari kami tentang kasih lewat hidup Engkau Bapa. Kami bersyukur kami adalah orang-orang yang dipilih untuk boleh memuliakan nama Engkau. Kiranya Bapa Engkau boleh memenuhi hati kami dengan cinta kasih yang daripada Engkau. Boleh Engkau memanaskan kami Tuhan dengan kasih mula-mula yang boleh kami terima Tuhan. Kalau hari-hari ini Tuhan, setiap masalah, setiap tantangan, setiap hal yang datang kehidupan kami Tuhan, itu boleh menguatkan kami Tuhan. Kami tidak mundur Tuhan, tapi kami selalu mengingat kasih Engkau Tuhan di dalam hidup kami Bapa. Sebentar kami mau naikkan pujian kami Tuhan bersama-sama Tuhan. Kiranya Engkau melayakkan kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yes, kita mau berdiam di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita jatuh cinta, kita pasti seneng banget untuk selalu dekat. Bahkan kalau sama sahabat gitu ya, kita seneng banget kalau untuk nginep, berdiam dekat sama orang itu. Kita mau semakin seperti itu sama Tuhan. Kita mau berdiam di dalam Tuhan. Haleluya. Yes Lord, kami mau berdiam di dalam Engkau. Ajakku berdiam, dekati hatimu, di
Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan yang tergabung dalam Persekutuan Doa Kanaan. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan saya untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Doa saya dari tempat ini, Bapak Ibu dimanapun berada selalu dalam perlindungan Tuhan, sehat, dan makin diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan saat ini saya berikan tema diam dan mengenal Tuhan. Dalam Mazmur pasal 46, Mazmur 46 kita baca ayat 11 saja. Ya. Mazmur 46 kita baca ayat 11, kita baca di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 2, 3, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ya puji Tuhan, terima kasih buat kerjasamanya dan silakan duduk. Dengan situasi yang akhir-akhir ini terjadi, dengan adanya pandemi COVID-19, nah gimana caranya kita menjadi umat-umat Tuhan yang tidak tergoncangkan ya dengan wabah yang terjadi, dengan krisis mungkin yang nanti akan terjadi atau sedang terjadi. Nah, kita menjadi umat-umat yang tidak tergoncangkan. Nah, Daniel 11 ayat 32 katakan, umatku yang mengenal Tuhan itu yang akan tetap kuat dan bertindak. Bagaimana caranya kita menjadi umat Tuhan yang tidak tergoncangkan? Maka kita harus menjadi umat-umat Tuhan yang mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Karena orang-orang yang mengalami Tuhanlah, orang yang mengenal Tuhan secara sungguh-sungguhlah, orang tersebut yang akan tetap kuat dan terus bertindak dalam kehidupannya. Nah, karena itu kuncinya adalah dalam pengenalan kepada Tuhan. Nah, melalui ayat bacaan kita pagi hari ini, pemazmur menjelaskan sekali lagi kepada kita bagaimana caranya kita mengenal Allah. Kalau saudara lihat di ayat 11 bagian awal-awal dari ayat ini, dikatakan diamlah dan ketahuilah. Ketahuilah itu kenalilah, ya, yada. Kenalilah bahwa akulah Allah. Jadi untuk bisa mengenal Tuhan, ada satu tindakan yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan, yaitu diamlah. Pemazmur ini yang buat adalah Bani Korah. Ya, dia katakan, diamlah. Nah, orang yang diam, orang tersebut orang yang bisa mengenal Allahnya. Orang yang diam adalah orang yang bisa mengetahui dengan sungguh-sungguh, mengenal dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan yang mereka sembah. Hanya orang yang bisa diam. Nah, mungkin menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana caranya dengan diam kok bisa mengenal Tuhan? Gitu ya. Apalagi manusia diciptakan waktu awalnya, diciptakan, sejak manusia diciptakan memang dirancang untuk melakukan sesuatu. Manusia diciptakan untuk bekerja. Bahkan sebelum dibuat pasangan pun sudah bekerja. Karena itu saya sering dalam konseling pernikahan akhir-akhir ini, saudara, kalau belum bekerja jangan menikah dulu. Karena dari awal konsepnya manusia itu diciptakan bekerja dulu, baru ada pasangan. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, itu susah untuk diam. Kita memang dirancang, diciptakan dari awal untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Gimana caranya kita bisa diam? Nah, saudara, mari kita belajar pagi hari ini, apa sih yang dimaksud dengan pemazmur dengan kata diam? Dan kemudian bagaimana caranya dengan diam itu kok bisa mengenal Tuhan? Apakah diam ini yang dimaksud tidak melakukan apa-apa? Atau tidak bekerja apa-apa? Seperti kodrat manusia pada waktu diciptakan. Nah, mari kita belajar, saudara, pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 11 ini dari pasal 46 ini di ayat 11 ini. Nah, kata diam
Dalam bahasa Ibrani itu menggunakan kata rapa. Rapa itu mengandung beberapa pengertian. Yang pertama pengertiannya adalah menyadari keterbatasan manusia. Menyadari bahwa kita manusia yang terbatas. Jadi yang dimaksud diam oleh pemazmur di sini, itu bukan diam tidak melakukan apa-apa, tetapi diam yang dimaksud pemazmur di sini adalah diam dengan menyadari bahwa kita ini manusia yang terbatas. Manusia yang penuh dengan kekurangan, manusia yang penuh dengan kelemahan. Saudara, orang yang tidak menyadari bahwa dia manusia yang terbatas, sulit bagi orang tersebut untuk lari kepada Tuhan dan mengenal Tuhan. Orang yang masih mengandalkan kekuatannya, masih mengandalkan hartanya, masih mengandalkan kemampuannya, akan sulit bagi orang tersebut untuk ketika ada masalah lari kepada Tuhan dan mengenali Tuhan lebih dalam, akan sulit. Mereka cenderung akan mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kepintarannya, mengandalkan kemampuannya, mengandalkan apa yang dimilikinya. Makanya saudara, kalau saudara lihat peristiwa seorang janda yang mengalami pendarahan, seorang ibu ya, wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. 12 tahun lamanya. Alkitab menjelaskan, wanita ini berobat ke tabib, pergi ke tabib ini, tidak sembuh, pergi ke tabib ini, tidak sembuh, pergi ke tabib ini, tidak mengalami kesembuhan, bahkan penyakitnya tambah parah, hartanya sudah habis. Orang kalau masih punya harta, masih punya apa yang dimiliki, kemampuan, kekuatan, susah untuk lari kepada Tuhan. Baru setelah hartanya habis, penyakitnya tambah parah, baru datang kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Nah, mari Pak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita mengalami peristiwa seperti itu, dibuat Tuhan sampai harta kita habis, kita nggak punya apa-apa, kemudian kita baru datang kepada Tuhan, mau kenal Tuhan lebih dalam lagi. Makanya pemazmur memberikan arahan kepada kita, diam, ayo sadarilah kita ini manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Ketika kita menyadari bahwa kita manusia yang terbatas, akan sangat mudah bagi orang tersebut untuk lari kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan mengenali Tuhannya lebih dalam lagi. Amin. Dengan adanya wabah COVID-19 ini, sebenarnya mempertegas kepada kita ini manusia yang penuh dengan keterbatasan. Apa yang mau kita banggakan di tengah situasi seperti ini? Uang yang banyak tidak bisa menjamin engkau akan hidup terus. Kepintaran, banyak dokter-dokter yang mengalami juga meninggal akibat COVID-19 ini. Tidak ada jaminan. Dengan adanya COVID-19 ini, seharusnya menyadari kepada kita semua, bahwa kita ini manusia yang terbatas. Manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Nah, lalu bagaimana caranya? Ketika kita menyadari manusia yang terbatas, kok bisa mengenal Tuhan? Saudara lihat, Rasul Paulus berkata, di dalam kelemahankulah aku bermegah. Aku bermegah di dalam kelemahankulah. Di dalam kelemahan, dan karena di dalam kelemahankulah kuasanya menjadi sempurna dalam hidup Paulus. Paulus bisa mengenal kuasa Tuhan yang sempurna, terjadi begitu sempurna dalam hidupnya. Bukan ketika Paulus masih mengandalkan kekuatannya, masih mengandalkan kepintarannya, bukan. Tapi ketika Paulus mengakui dari dalam hatinya bahwa dia manusia yang terbatas, dia manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan kekurangan, disitulah kuasa Tuhan yang sempurna dinyatakan dalam hidup Paulus. Kalau saudara, Bapak, Ibu, saudara yang dikasih Tuhan ingin mengenal kuasanya yang sempurna terjadi dalam hidup saudara, ayo mari sadari kita manusia yang terbatas. Amin. Apa yang kita mau banggakan di hadapan Tuhan? Tidak ada. Nah, ini kata diam. Ketika pemazmur kata diam, diamlah. Artinya kita menyadari, oh keterbatasan kita, kekurangan kita, kelemahan kita. Supaya ketika kita menyadari, kita lari kepada Tuhan, sumber pengharapan kita satu-satunya. Yang kedua, kata terbatas ini, saudara,
kata diam, artinya adalah rapa ini artinya meredalah dari kepanikan. Ya, meredalah dari kepanikan atau istirahatlah dari kepanikan. Istirahatlah sejenak dari kepanikan. Saudara, orang yang dikuasai oleh kepanikan, orang yang dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dalam hidupnya, dikuasai oleh itu semua, orang tersebut tidak akan bisa mengenal Tuhan dengan jelas, tidak bisa. Ketika murid-murid diombang-ambingkan oleh badai, oleh gelombang, perahunya diombang-ambingkan di tengah danau. Apa yang terjadi ketika Yesus berjalan di atas air? Mereka justru berteriak, hantu. Kenapa mereka tidak bisa mengenal Yesus yang selalu berjalan bersama-sama dengan mereka? Mereka menghabiskan waktu dalam jumlah yang lama dengan Yesus. Diajar oleh Yesus, kemana-mana pergi bersama Yesus. Tetapi ketika Yesus berjalan di atas air, mereka tidak bisa mengenal Yesus dengan jelas. Karena mereka dikuasai oleh ketakutan, mereka dikuasai oleh kecemasan, mereka dikuasai oleh kekhawatiran, sehingga mereka tidak bisa mengenal Tuhan dengan jelas. Karena itu mari Pak Ibu saudara dikasih Tuhan, memang wabah COVID-19 ini memakan korban. Banyak saudara korbannya. Dan tiap hari yang positif sekarang udah di angka belasan saudara. Ya 13, 14 ribu. Udah diangkat dulu awal-awal masih ya nggak ada 1.000 ya, terus kemudian naik 2.000, 3.000, 4.000, loncat, kadang 8.000, 9.000, loncat lagi belasan, turun lagi. Sekarang udah di angka 14-an. Elastisitasnya makin meningkat. Dan dengan situasi seperti ini tidak sedikit orang diliputi oleh ketakutan, diliputi oleh kekhawatiran. Gimana dengan usaha saya ke depan? Gimana dengan hidup saya? Masih bisa hidup nggak ke depan? Masih bisa hidup nggak di tahun 2021? Banyak orang diliputi oleh ketakutan. Banyak orang diliputi oleh kecemasan. Sehingga ketakutan, kecemasan itu membuat mereka bukan semakin dekat untuk mengenal Tuhan dengan jelas. Makin membuat mereka jauh dari Tuhan. Itu yang bahaya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ketakutan, kecemasan membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan dengan jelas. Karena itu, kalau saat ini kita mungkin dikuasai oleh ketakutan, mungkin kita diliputi oleh kecemasan, mari berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, saya tidak mau takut lagi, saya tidak mau cemas lagi, karena saya punya Tuhan satu-satunya yang dapat kami andalkan. Amin, saudara. Karena itu jangan takut lagi. Ya takut sih wajar ya, tapi jangan hidup dikuasai oleh ketakutan. Sedikit takut, sampai nggak kemana-mana, ya ke gereja enggak, ke pasar tapi iya saudara. Diliputi oleh ketakutan, diliputi oleh kecemasan dan sebagainya. Karena itu mari, saudara, kalau ada ketakutan, kecemasan, gimana usaha saya ke depan? Gimana kesehatan saya ke depan, gimana pekerjaan saya, gimana rumah tangga saya di tahun 2021 ini. Mari, udah gak usah takut lagi. Kenapa? Karena kami punya Tuhan, kita punya Tuhan yang kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Orang buta dicelikan, orang lumpuh dapat berjalan, bahkan orang mati dapat dibangkitkan. Apalagi kita, hidup kita dijamin oleh Tuhan. Karena itu jangan hidup kita dikuasai oleh ketakutan. Amin. Pemazmur katakan, diamlah, meredalah dari rasa panik, meredalah. Karena ketika kita mereda, kita bisa mengenal Tuhan dengan jelas. Ketika kita tidak panik lagi, ketika kita tidak khawatir lagi, kita bisa mengenal Tuhan dengan jelas. Oh, Tuhan itu kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama tidak pernah berubah. Amin. Yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, kata rapa. Dari dua pengertian di atas tadi, saudara, maka ada satu kata kunci di situ, yaitu kata kontrol, kata kendali, saudara.
kata kendali. Kalau saudara lihat orang Eropa, terutama orang Eropa, orang Jepang mungkin ya, yang di Asia, orang Korea juga, mereka tidak suka hidup yang tidak bisa diprediksi. Mereka coba segala sesuatunya itu diprediksi. Mereka coba semuanya dikendalikan. Ya, kalau buat sesuatu mereka prediksi, kalau gunakannya alat ini seperti ini, yang terjadi seperti ini. Kalau ini digunakan seperti ini, yang terjadi seperti ini. Nanti jangka waktu berapa tahun itu alat akan mengalami apa. Itu semua sudah diprediksi. Mereka coba kontrol semuanya, kendalikan semuanya. Bahkan secara detail, kalau mereka panggil polisi misalnya 110, ya mereka panggil, mereka udah bisa prediksi berapa lama polisi itu datang ke rumahnya. Itu udah diprediksi. Kalau manggil ambulan, pemadam kebakaran, itu semuanya sudah diprediksi. Dan mereka tidak suka kalau tidak ada hidup yang tidak bisa diprediksi. Mereka tidak suka. Mereka coba kontrol semuanya. Tetapi mari pagi hari ini saudara yang dikasih Tuhan, belajar kata rapa dari dua pengertian tadi, maka kita lihat ada satu kata kunci di situ, yaitu kontrol, kendali. Ini mengingatkan saya dalam satu peristiwa di Lukas pasal 21, ketika Yesus memperhatikan peti persembahan. Ada orang-orang kaya yang memberikan persembahan di peti itu. Yesus perhatikan, kemudian matanya tertuju kepada seorang janda yang memberikan persembahan, memasukkan 2 peser uang yang dimiliki oleh janda itu ke dalam peti persembahan. Nah, kemudian Yesus membuat statement, membuat suatu pernyataan kepada murid-muridnya, bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya tersebut. Memberikan suatu pernyataan kepada murid-murid bahwa persembahan janda ini yang 2 peser itu lebih banyak, memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya tersebut. Coba saudara berpikir, cara pandang apa yang dimiliki oleh Yesus sehingga Yesus bisa mengambil suatu kesimpulan bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada orang-orang kaya. Sedangkan kita tahu secara materi, pasti persembahan orang kaya ini jauh lebih besar daripada atau dibandingkan dengan janda ini. Jauh lebih besar. Kalau secara materi, bicara jumlah, jauh lebih besar daripada apa yang diberikan oleh janda ini. Tapi kenapa Yesus berkata bahwa janda ini memberi lebih banyak daripada yang diberi oleh orang-orang kaya tersebut? Kenapa, saudara? Cara pandang apa? Kalau saudara baca Lukas pasal 21 itu, ayat-ayat yang pertama terus ya, turun ke bawah, dijelaskan di sana, Yesus menjelaskan bahwa janda ini memberikan dari seluruh nafkahnya. 2 peser itu merupakan seluruh nafkah dia. 2 peser itu masa depannya dia. 2 peser itu yang mengendalikan hidupnya ke depan. 2 peser itu yang mengontrol hidupnya ke depan. Dia mau jadi apa dan sebagainya. Dia bisa masih hidup atau enggak. Itu yang mengontrol 2 peser ini. Tetapi luar biasanya dari janda ini, sesuatu yang mengontrol hidupnya, yang memegang kendalinya hidupnya ke depan, dia berani serahkan, berikan di peti persembahan. Artinya janda ini mau berkata, Tuhan, 2 peser ini yang merupakan masa depan saya, yang merupakan ini yang mengendalikan saya ke depan, mengontrol seluruh keberadaan saya di hari-hari yang akan mendatang. Ini saya berikan kepadamu. Dengan kata lain, janda ini mau berkata, mulai saat ini biar Tuhan yang memegang kendali dalam hidup saya. Amin. Itu yang dimaksud dengan diam, saudara. Diam itu adalah orang yang berani menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Kendali hidupnya hanya Tuhan.
Ya, diam itu bukan berarti tidak ada masalah, saudara. Diam itu bukan berarti tidak ada badai. Diam itu bukan berarti tidak ada persoalan, bukan. Tapi diam itu adalah ketika saudara tidak mengizinkan persoalan, masalah, ujian, badai itu mengendalikan hidup saudara. Tetapi hanya Tuhan yang memegang kendali dalam hidup saudara. Itu diam. Apa yang mengendalikan hidup saudara akhir-akhir ini? Mungkin kekhawatiranmu yang mengendalikan hidupmu, ketakutanmu yang mengendalikan hidupmu, kecemasanmu yang mengendalikan hidupmu. Atau mungkin masa depan, pekerjaanmu, uang dan sebagainya, itu yang mengendalikan hidupmu. Tetapi berani enggak pagi hari ini kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan, ini 2 peser saya serahkan. Tuhan yang mulai saat ini pegang kendali atas hidup saya. Amin. Tuhan mengapresiasi janda ini. Tuhan menghargai janda ini. Dan dia berkata, persembahan yang dilakukan oleh janda ini, dia memberi jauh lebih banyak daripada yang diberi orang kaya. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini, kenalilah Tuhan lebih dalam lagi. Supaya kita menjadi umat-umat Tuhan yang tetap kuat dan tetap bertindak. Di tengah situasi yang seperti ini, kita tetap kuat dan tetap bertindak. Tetap melakukan sesuatu bagi Tuhan. Karena itu mari, tidak ada cara lain, kenalilah Tuhan, saudara. Sadarilah bahwa kita ini manusia yang terbatas. Sadarilah kita manusia yang penuh dengan kelemahan, kekurangan. Berhentilah dari rasa panik, meredalah dari rasa panik. Dan apa yang mengendalikan hidup saudara, serahkan semua kepada Tuhan. Biar Tuhan yang mengendalikan hidup saudara. Amin. Di tahun 2021 ini kita tidak tahu ke depan usaha kita gimana, pekerjaan kita gimana, masa depan kita gimana. Tapi berani seperti janda ini. Dia nggak mikir nanti ke depan gimana, nanti besok gimana dia bisa makan apa enggak. Itu seluruh nafkahnya 2 peser itu. Tapi dia berani serahkan semuanya itu kepada Tuhan. Artinya janda ini mau berkata, Tuhan mulai hari ini, Tuhan yang pegang kendali atas hidup saya. Bukan 2 peser ini, bukan kemampuan saya, kekuatan saya yang mengendalikan hidup saya ke depan, bukan. Tapi hanya Tuhan, satu-satunya yang kami dapat andalkan dalam hidup ini. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, serahkan semua. Apa yang mengendalikan hidup saudara? Masalahmu, persoalanmu, kecemasanmu, ketakutanmu, bahkan masa depanmu, engkau taruh di kaki Tuhan. Biar Tuhan yang kendalikan hidup saudara, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan yang kendalikan, Tuhan tidak akan mengecewakan saudara. Tuhan yang akan terus memberkati, menyertai, dan memberikan pertolongan demi pertolongan dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam sorga yang kami panggil, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang sudah Tuhan perdengarkan kepada kami semua. Mengajar kami untuk menjadi umat-umat Tuhan yang terus menyadari bahwa kami adalah manusia yang terbatas. Kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Ketika kami menyadari ini, akan sangat mudah bagi kami untuk datang kepada Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami juga berdoa Tuhan, ajar kami untuk kami bisa reda dari segala kepanikan. Banyak orang-orang di sekeliling kami yang saat ini mereka panik, mereka takut dengan situasi, dengan keadaan. Tetapi ajar kami menjadi umat-umat Tuhan yang bisa mengendalikan rasa panik ini. Karena kami punya Tuhan yang sanggup kami andalkan. Kami punya Tuhan yang kuasanya dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Orang buta Engkau celikan, orang lumpuh dapat berjalan. Bahkan orang mati Engkau bangkitkan. Dan kami percaya Tuhan yang memegang hidup kami. Ajar kami untuk bisa meneladani seperti janda miskin yang bisa menyerahkan 2 peser, kendali hidupnya di bawah tangan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mulai saat ini mau menyerahkan seluruh hidup kami
apapun yang mengendalikan kami selama ini, mungkin masalah kami, ketakutan kami, kekhawatiran kami, bahkan masa depan kami yang mengendalikan kami mau taruh di bawah kaki Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kami. Kami percaya ketika kami ada di dalam tangan Tuhan, ketika Tuhan yang mengendalikan hidup kami, maka masa depan yang penuh harapan Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami berdoa buat persekutuan doa Kanaan ini, yang tergabung dalam FIF Group dan asuransi Astra, agar terus dipakai Tuhan untuk menjadi media persekutuan karyawan dan boleh menjadi berkat bagi lingkungan pekerjaan. Kami berdoa Tuhan biar pengurus-pengurus yang terlibat di dalamnya, Tuhan memberkati mereka semua, memberikan kesatuan dalam hidup mereka, memberikan satu visi yang hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan perkantoran asuransi Astra. Tuhan yang memberkati, baik dari pimpinan tingkat tinggi sampai pegawai. Tuhan yang menyertai kehidupan mereka. Tuhan pakai perusahaan-perusahaan ini untuk lebih lagi untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya, bahkan seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Di tengah situasi yang memang sulit akhir-akhir ini, kami percaya Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memegang kehidupan para pimpinan-pimpinan ini, para perusahaan-perusahaan ini, sehingga mereka boleh terus bertahan, bahkan terus menghasilkan keuntungan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan, pada kesempatan ini buat Bapak Presiden, buat Wakil Presiden, para kabinet menteri yang bekerja keras untuk menangani kasus atau pandemi COVID-19 ini. Tuhan yang selalu menjaga, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Hikmat, marifat yang dari sorga, Tuhan selalu limpahkan dalam hidup mereka. Kami berdoa buat pihak-pihak keamanan, tenaga-tenaga medis, kesehatan, yang juga terlibat dalam menangani kasus pandemi COVID-19. Tuhan yang melindungi mereka, Tuhan yang menyertai mereka. Kalau ada di antara mereka yang saat ini kehilangan keluarga yang terdekat, Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka. Kalau saat ini ada yang mereka terpapar COVID-19, Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan, jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang memberikan kesembuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat Gubernur DKI Jakarta dalam memimpin kota ini agar diberikan roh yang takut akan Tuhan. Banyak masalah yang terjadi di awal-awal tahun ini, baik banjir, baik juga penanganan COVID-19 dan masalah-masalah lainnya. Tuhan yang memberikan kemampuan kepada Gubernur DKI dan jajarannya agar mereka bisa bekerja keras, mereka bisa bekerja menangani situasi-situasi ini dengan baik. Nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami juga berdoa Tuhan buat situasi dunia yang masih kurang kondusif terkait dengan wabah pandemi COVID-19. Biar Tuhan yang memulihkan keadaan ini, terutama keadaan yang ada di Indonesia. Tuhan pulihkan vaksin yang sedang diberikan kepada rakyat Indonesia. Tuhan yang menyertai sehingga pemberian vaksin ini boleh berjalan dengan baik dan selesai, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa akibat pandemi COVID-19 ini berdampak bagi ekonomi khususnya yang ada di Indonesia. Tuhan yang memulihkan keadaan ini. Tuhan pegang negara ini, Tuhan yang campur tangan menolong sehingga negara ini boleh terus bertahan menghadapi situasi-situasi yang sulit. Kami berdoa Tuhan buat negara Indonesia yang hari-hari ini sedang dirundung oleh
oleh bencana. Kami berdoa buat korban dari pesawat Sriwijaya yang jatuh. Tuhan yang menghibur keluarga yang ditinggalkan. Tuhan yang membalut rasa kehilangan mereka. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang terjun langsung dalam menangani ini, biar Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Kami juga berdoa buat korban banjir yang ada di Kalimantan, yang ada di Sulawesi Utara. Kami juga berdoa buat korban banjir yang ada di DKI, di Jawa Tengah, dan di bagian-bagian lainnya di Indonesia ini. Biar Tuhan yang memberikan penghiburan kepada mereka semua. Kalau saat ini mungkin akibat bencana ini mereka mengungsi, Tuhan yang selalu memegang hidup mereka, memberikan kesehatan, perlindungan, Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Para tenaga-tenaga relawan yang membantu, Tuhan juga menyertai kehidupan mereka. Bahkan donatur-donatur yang membantu untuk meringankan beban penderitaan mereka, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa Tuhan buat korban dari bencana gunung meletus, baik yang ada di daerah Gunung Semeru maupun di daerah Gunung Merapi. Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa biar Tuhan yang pulihkan keadaan negara Indonesia ini. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan dimanapun berada, boleh menjadi berkat, dan lewat pekabaran Injil yang disampaikan, biar banyak jiwa-jiwa yang menjadi bertobat, percaya, dan mengambil Yesus sebagai juru selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khususnya buat karyawan FIF Group. Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Kalau mungkin saat ini sedang mempunyai suatu pergumulan, baik pasangan hidup, keturunan, pemulihan dari sakit, pergumulan finansial, pergumulan dalam menunggu janji-janji Tuhan. Tuhan yang campur tangan menolong, Tuhan yang menyatakan kuasanya dalam kehidupan mereka. Tidak ada perkara yang mustahil, kuasamu dulu, sekarang, dan sampai selamanya tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat persekutuan pada saat ini. Sekali lagi Tuhan yang memberkati pengurus yang ada. Mari kita tadakan tangan kita terima berkat. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan memberkati waktu engkau keluar dan Tuhan memberkati waktu engkau masuk. Tuhan yang melindungi engkau dimanapun engkau berada. Tuhan melindungi engkau dari kedahsyatan malam. Tuhan yang melindungi engkau dari panah yang terbang pada waktu siang. Tuhan yang melindungi engkau dari wabah penyakit menular, dari wabah-wabah penyakit virus COVID-19. Tuhan yang memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan buat berhasil dan beruntung. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan terus mengangkat kami dan bukan turun. Kami berdoa Tuhan, apapun yang dikerjakan dalam kehidupan kami, Tuhan yang campur tangan menolong dan memberkatinya. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama yang percaya kita katakan, amin.